Bab 1587. Halo sahabat. Sebelum melanjutkan ceritanya, subscribe dulu channelnya Mbah Novelia. Jangan lupa cek deskripsi untuk mendapatkan link gabung ke channel grup Telegram Mbah Novel karena hanya member yang bisa mendapatkan video selanjutnya secara lengkap. Dia bisa mengambilnya jika itu adalah sesuatu yang lain selain tamparan yang tak terduga ke wajahnya. Wola. Murid-murid altar lain melihat keributan itu dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Itu adalah murid baru, namun dia berani melawan Tuan Alan, dia pasti sudah gila. Pada saat itu, sosok mungil berjalan keluar dari kerumunan dan memandang Daryl dengan jijik. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berdebat dengan tuanku. Anda baru di sini, tetapi Anda tidak tinggal dengan altar Anda. Anda melompat ke kapal kami untuk menimbulkan masalah. Tuanku hanya memukulmu dengan ringan, namun kamu masih berbicara kembali padanya. Kalau begitu, dia akan membuatmu menderita. Wanita itu berusia sekitar 25 tahun. Dia mengenakan gaun kuning muda panjang, dan dia memiliki sosok yang sangat seksi. Fitur-fiturnya sangat indah. Dia juga cantik yang langka, tapi dia terlihat sangat sarkastik. Itu adalah murid perempuan Alan, Tina Zack. 5 tahun lalu, Harvey dari Celestial Wood mencoba mengejar Tina, yang menyebabkan keretakan besar antara kedua altar. Merayu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Daryl bahkan tidak repot-repot berurusan dengannya. Dia berkata dengan dingin, berhentilah dengan omong kosongmu. Saya tidak akan pernah berlutut atau meminta maaf. Dia dengan enggan dapat mengakomodasi mereka demi kebaikan yang lebih besar, tetapi dia juga harus berpegang pada prinsipnya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa dia harus berlutut dan meminta maaf kepada siapapun? Wow! Seketika, seluruh kerumunan meledak menjadi gempar. Pria ini cukup berani. Ya, dia adalah orang yang memukul Master Altar Emas Ryukin, namun dia masih sangat arogan. Pria ini selesai untuk. Alan mengepalkan tangannya kuat-kuat. Banyak orang di sana memandangnya. Bagaimana murid baru itu bisa begitu kasar di depannya? Pada saat itu, wajah Alan memerah. Dia berteriak, kamu pasti bunuh diri. Aku akan memenuhi keinginanmu. Berdengung. Aura menakutkan meletus dari Alan. Kemudian, dia dengan kasar menyerang Daryl. Kerumunan di sekitarnya tersentak. Kakak senior kedua Celestial Wood Altar, Donna, sangat cemas sehingga dia menginjak kakinya saat dia berkeringat deras. Daryl mencibir saat Alan menyerangnya. Dia tidak panik sama sekali. Daryl tahu bahwa Alan berada di level Heaven Ascension. Jika dia bertarung dengannya, dia bukan lawannya. Namun, jika Daryl menghindari serangannya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Seseorang berteriak dari jauh tepat saat Alan hendak memukul Daryl. Berhenti. Suaranya tidak keras, tapi renyah dan penuh wibawa. Seorang wanita anggun muncul, wajahnya yang cantik sedingin es. Tidak ada emosi di dalamnya. Itu adalah Dian. Tuan Alan, Anda adalah Tuan Altar-Altar Emas Ryukin. Bukankah tidak pantas untuk menggertak muridku yang baru direkrut? Diana bertanya dengan dingin sambil mengerutkan alisnya. Karena Diana muncul begitu tiba-tiba, Alan harus menarik kembali serangannya. Dia mencibir dan membalas. Diana Olsen, berhenti mempermainkanku. Murid Anda telah menyinggung seniornya. Dia tidak punya sopan santun sama sekali. Aku akan membantumu dan membunuhnya. Alan berkata dengan arogansi di matanya. Namun, dia tampak sedikit lucu karena kepalanya masih berdarah dari tempat Daryl memukul kepalanya. Bab 1588. Anda membantuku. Diana terkekeh ringan dan berkata, Alan Cirus. Anda adalah orang yang memukul murid saya terlebih dahulu. Apa hak Anda untuk membantu saya mengelola altar saya? Diana telah menyaksikan seluruh kejadian. Alan telah menyalahgunakan gelarnya sebagai altar master untuk menggertak orang lain. Dia tidak memiliki rasa hormat kepada siapapun. Pada saat itu, dia bahkan ingin membunuh muridnya. Bagaimana Diana bisa menerimanya? Alan mencibir dan memelototi Diana. Kalau begitu, apakah kamu mengatakan bahwa kamu berpihak pada bajingan ini?
Mata Diana tampak bertekad. Dia berkata dengan dingin, aku akan menghukum muridku sendiri jika mereka melakukan kesalahan. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk mencampuri urusan saya. Selama aku masih hidup, jangan berani-berani mencoba meletakkan tanganmu padanya. Kemudian, Diana berjalan ke depan dan menarik Daryl di belakangnya. Merayu. Daryl diam-diam bersyukur. Pada saat yang sama, dia juga tersentuh. Meskipun dia dipaksa untuk mengakui dia sebagai tuannya, dia tidak hanya cantik, tetapi dia juga melindungi murid-muridnya. Dia sangat beruntung. Alan sangat marah. Dia memelototi Diana, kamu ingin melawanku hanya karena seorang murid. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Alan, kamu salah satu yang bersalah atas apa yang terjadi hari ini. Kata Diana tenang. Jika itu aku akan membiarkan ini pergi. Jika Anda bersikeras untuk bertarung, maka saya hanya perlu bermain bersama. Sangat baik, besar. Alan mencibir dan mengangguk dengan marah. Kamu telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir. Saya yakin Anda memiliki pemahaman baru tentang kultivasi Anda. Saya ingin belajar beberapa hari ini. Berdengung. Alan perlahan berjalan ke depan. Dia menggunakan energi internalnya, dan udara di sekitarnya terdistorsi. Diana masih tenang. Dia tidak panik sama sekali. Seketika suasana menjadi semakin berat. Rasanya seperti ada percikan api di udara yang bisa menyebabkan seseorang mati lemas. Apakah mereka akan bertarung satu sama lain? Daryl mengerutkan kening. Dia mengkhawatirkan Diana. Dia tahu bahwa jika mereka bertarung, Diana mungkin tidak akan kalah, tetapi peluangnya untuk menang cukup tipis. Bagaimanapun, dia dan Alan adalah kultivator di tingkat Heaven Ascension. Daryl tidak ingin melihat tuan barunya terluka karena dia. Baik, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tepat ketika mereka berdua akan bertarung, sesosok dengan cepat terbang ke arah mereka. Dia tertawa kecil ketika dia mencoba menenangkan mereka berdua. Tuan Diana, Tuan Alan, kita semua berada di pihak yang sama. Bagaimana kita bisa berjuang hanya untuk beberapa kalimat? Tidak apa-apa. Mari kita mundur selangkah dan biarkan ini pergi. Orang itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dan dia mengenakan jubah biru panjang. Pria itu terus tertawa. Itu adalah altar Master Grand Earth Altar, Russell Yeo. Dunia mengenal Russell sebagai orang baik. Ketika dia menyadari bahwa Diana dan Alan akan berkelahi, dia segera pergi ke sana untuk menenangkan situasi. Suasana tegang sedikit rileks ketika dia muncul. Diana. Alan menatap Diana dengan dingin dan berkata, aku akan membiarkan ini pergi untuk saat ini. Kami akan menyelesaikan ini lagi di masa depan. Kemudian, mata Alan tertuju pada Daryl. Start, kamu beruntung hari ini. Berhati-hatilah saat Anda keluar dan tentang waktu berikutnya. Jika Alan bertarung dengan Diana, dia mungkin tidak akan menang melawannya. Jadi, karena Russell pergi ke sana untuk meringankan situasi, dia akhirnya bisa mundur. Namun, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Daryl tersenyum ringan, dia tampak acuh tak acuh. Diana juga tenang. Dia memandang Daryl dan berkata dengan lembut, Darren, ayo kembali ke kapal kita. Kemudian, dia dengan ringan melompat dan terbang dengan halus kembali ke kapal Celestial Wood Altar. Daryl mengikutinya. Merayu. Karena pertempuran abad ini telah diberhentikan, para murid sekte suci-suci lainnya diam-diam menghela nafas lega dan bubar. Tepat pada saat itu, gelombang besar muncul, diikuti oleh sosok raksasa yang muncul dari air. Terkesiap. Bab 1589. Semua orang dengan cepat berbalik dan melihat apa yang terjadi, mereka terkesiap. Ikan naga Gourami raksasa telah muncul dari air. Makhluk itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan ditutupi sisik hitam. Itu bahkan memiliki aura yang mengintimidasi. Ia juga memiliki 2 tanduk naga di kepalanya dan gigi tajam berlumuran darah di mulutnya. Jika bukan karena 2 insang di sisinya, itu tampak seperti naga. Apakah itu Raja Ikan Naga Gourami? Makhluk yang sangat besar, terlihat seperti naga. Aura yang begitu menakutkan. Raja Ikan Naga Gourami ini hampir mencapai level Heaven Ascension.
5 murid altar bergidik. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Persetan denganku. Bahkan Raja Ikan Naga Gourami telah terpikat ke sini. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Daryl bingung juga saat dia memandang Raja Ikan Naga Gourami dengan linglung. Matanya penuh dengan kejutan. Makhluk ini akan berevolusi menjadi naga bersisik. Di alam semesta dunia, ada legenda tentang bagaimana ikan berubah menjadi naga. Menurut legenda, makhluk terpesona di laut akan berevolusi menjadi naga bersisik ketika mereka mencapai tingkat budidaya tertentu. Daryl selalu berpikir bahwa itu hanya legenda. Namun, ketika dia melihat Raja Ikan Naga Gourami itu, dia tahu bahwa legenda itu benar. Merayu. Raja Ikan Naga Gourami melompat ke arah altar emas Ryukin saat ekornya yang panjang mencambuk keras. Bang! Sebuah suara keras bergema. 3 atau 4 kapal layar segera dihancurkan saat para murid altar emas Ryukin berteriak sebelum mereka jatuh ke laut. Raja Ikan Naga Gourami itu telah beristirahat jauh di dalam laut ketika menyadari bahwa salah satu dari jenisnya diburu dan dibunuh oleh 5 altar. Itu marah karena segera bergegas ke permukaan. Bisa dikatakan bahwa Raja Ikan Naga Gourami ingin membalas dendam untuk jenisnya sendiri. Sungguh makhluk, beraninya itu begitu kasar. Alan sangat marah ketika melihat murid-muridnya terluka dan terbunuh. Berdengung. Alan mengambil cambuk panjangnya dan menyerang Raja Ikan Naga Gourami dengan ganas. Cambuknya panjangnya sekitar 5 meter, dan bersinar ungu dan emas di bawah matahari. Itu terbuat dari campuran Valet Fluorite Gold dan 10.000 tahun Frost Iron. Itu sangat tahan lama, itu adalah senjata dari kategori Valet. Senjata dari kategori Valet. Daryl kaget saat melihat cambuk di tangan Alan. Daryl telah menjadi seorang kultivator selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat banyak senjata. Namun, cambuk itu adalah senjata yang hebat. Pada saat yang sama, Daryl bersyukur bahwa tuannya berhasil menghentikannya ketika dia akan melawan Alan. Jika tidak, dia akan menemui ajalnya yang tragis. Cambuk. Cambuk panjang itu mengenai Raja Ikan Naga Gourami dengan brutal. Makhluk itu menggeram keras saat luka baru yang panjang dan berdarah muncul di tubuhnya yang bersisik. Orang bisa mengatakan bahwa Raja Ikan Naga Gourami hampir mencapai tingkat kenaikan surga. Itu memiliki pertahanan yang sangat kuat, jadi seorang kultivator biasa tidak akan bisa melukainya. Namun, Alan adalah seorang pembudidaya tingkat surga Ascension. Cambuk di tangannya adalah senjata dari kategori Valet. Merayu. Raja Ikan Naga Gourami menggeram kesakitan saat terbang menuju Alan. Itu cepat seperti pencahayaan. Kamu kotor. Kamu datang pada waktu yang tepat. Alan berteriak keras. Dia mencengkeram cambuk di tangannya tanpa rasa takut. Dia mencambuk makhluk itu lagi. Ribuan murid menatap Alan. Alan bertarung dengan gagah berani. Konfliknya dengan Daryl barusan memperburuknya. Jadi, dia benar-benar marah ketika Raja Ikan Naga Gourami bersikap begitu kasar di depannya. Bab 1590. Cambuk, cambuk, cambuk. Cambuk panjang menyerang Raja Ikan Naga Gourami lagi, darah terus mengalir dari lukanya saat lautan diwarnai merah. Raja Ikan Naga Gourami mengalami kondisi manik di bawah rasa sakit yang luar biasa. Namun, itu menahan rasa sakit dari cambuk Alan dan bergegas menuju pria itu dengan mulut berdarah terbuka lebar. Astaga! Detik berikutnya, sengat biru berbisa terbang keluar dari mulut Raja Ikan Naga Gourami menuju Alan. Alan tidak menyangka bahwa Raja Ikan Naga Gourami akan begitu kejam. Itu sudah dicambuk dengan sangat, namun masih ingin membunuh Alan. Ketika dia melihat sengat berbisa terbang lurus ke arahnya, Alan menyadari bahwa dia dalam bahaya. Dia ingin menghindari serangan itu, tetapi dia sudah terlambat. Menusuk. Penyengat berbisa itu bersarang di tubuh Alan dan menusuk titik meridiannya. Racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Ark. Alan merintih kesakitan. Dia gemetar saat rasa mati rasa yang kuat menyerang tubuhnya. Namun, dia masih mencambuk Raja Ikan Naga Gourami lagi. Penyengat berbisa adalah inti dari budidaya Raja Ikan Naga Gourami. Auranya melemah setelah serangan itu. Selain itu, ia juga menerima banyak cambuk dari Alan. Jadi,
Ia tidak mau bertarung lagi dan cepat-cepat terjun kembali ke laut dalam. Gedebuk. Alan tidak tahan lagi. Dia merosot ke tanah, tubuhnya meringkuk seperti bayi. Dia terus menggigil. Menguasai. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tina dan murid altar emas Ryukin lainnya berseru saat mereka bergegas menuju tuan mereka. Setengah jalan ke depan, mereka berhenti di jalur mereka. Mereka menatap Alan dengan ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka. Wajah Alan berubah menjadi biru pucat karena racun itu, dan bibirnya menghitam. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Menguasai. Tin panik. Matanya memerah, ada kekhawatiran di seluruh wajahnya yang indah. Dia ingin mendekati Alan, tetapi dia tidak berani melakukannya. Racun itu tampak terlalu menakutkan. Terkesiap. Saat itu, semua murid Ryukin Gold Altar panik. Pada saat yang sama, orang-orang dari altar lain juga tersentak. Racun Raja Ikan Naga Gourami terlalu kuat. Sepertinya bahkan Alan bisa menghadapinya. Alan adalah seorang pembudidaya tingkat surga Ascension. Kebanyakan racun tidak akan bisa menyakitinya. Namun, hidupnya tergantung pada seutas benang seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Semua orang melihat dengan linglung, mereka ketakutan. Tuan Alan. Sesosok dengan cepat bergegas ke arahnya dengan nada khawatir. Itu adalah Russell. Kemudian, dia akan mengangkat Alan. Tuan Russell, jangan. Diana dengan cepat menghentikannya dengan alis berkerut di wajahnya yang indah. Seluruh tubuhnya berbisa sekarang. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan diracuni juga. Apa? Russell terkejut. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Wola. Semua murid lainnya juga mundur selangkah. Mereka mundur seolah-olah mereka telah melihat ular berbisa atau kalajengking. Racunnya begitu kuat sehingga semua orang takut. Jadi, Russell tampak berkonflik. Dia menoleh ke Diana dan bertanya, Tuan Diana, apakah itu berarti kita tidak akan bisa menyelamatkan Tuan Alan? Dia memandang Alan dan berkata, mungkin jika kita bergegas kembali ke sekte dan membiarkan Saint Master menyembuhkannya. Dia berpengetahuan luas dan bijaksana, jadi dia mungkin bisa menyelamatkan Tuan Alan. Sekte suci-suci berbeda dari sekte lain, mereka memanggil pemimpin mereka Saint Master. Namun, Diana menggelengkan kepalanya. Itu akan terlambat. Racun air telah menyebar ke seluruh meridiannya. Jika kita tidak mendapatkan penawarnya, dia akan mengeluarkan darah dari wajahnya dan mati dalam 2 jam. Astaga. Mata semua orang tertuju pada Diana. Karena dia tahu tentang karakteristik racun air, mungkin dia tahu cara untuk menyelamatkan Alan. Seperti yang diharapkan, Diana berkata, hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya sekarang, tangkap Raja Ikan Naga Gourami dan ambil darah segar dari tanduknya untuk diberikan kepada Tuan Alan. Namun, makhluk itu telah kembali ke dasar lautan. Akan sangat menantang untuk menangkapnya. Ketika dia mengatakan itu, Diana menatap Alan dengan ekspresi yang bertentangan, matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Meskipun mereka tidak pernah bertemu satu sama lain, Alan masih menjadi anggota sekte suci-suci. Dia tidak tega melihatnya mati begitu mengerikan. Apa? Mereka hanya punya waktu 2 jam. Ekspresi Russell dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka benar-benar bingung. Mereka berada beberapa ratus kilometer dari lokasi sekte mereka. Bagaimana mereka bisa bergegas kembali dalam 2 jam? Adapun Raja Ikan Naga Gourami, mereka tidak tahu kemana ia pergi ke dasar lautan. Lautan itu begitu luas, bagaimana mereka bisa menemukannya? Seluruh kerumunan benar-benar terdiam. Seseorang akan dapat mendengar pin jika dijatuhkan ke tanah. Russell menarik napas dalam-dalam dan menatap Diana dengan enggan. Tuan Diana, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan? Mereka berasal dari sekte yang sama. Bagaimana mereka bisa menyaksikan Alan mati begitu saja?